Presiden menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Akta Cipta 4. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, dalam suka dan duka, serta membantu para muridnya mencapai cita-cita lulus. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi membentuk karakter. Kementerian membuat kebijakan untuk kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat. Hari Pendidikan Nasional selalu menjadi hari yang paling istimewa dan dinantikan terutama dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional ini selalu identik dengan peringatan upacara yang diikuti oleh seluruh pelajar se-Indonesia. Sama seperti halnya di Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, memimpin langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Mei. Dengan semangat meneruskan perjuangan para pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, Wali Kota Lubuk Linggau juga turut menyampaikan sambutan pidato yang diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Kegiatan upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau, seperti TNI, Polri, ASN, serta seluruh pelajar tingkat SD, SMP, SMA se-Kota Lubuk Linggau. Namun uniknya adalah setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, seluruh siswa dan siswi selalu menggunakan berbagai aneka ragam baju adat yang identik seperti negara Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi semuanya tetap sama dalam menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau pun di dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa ia sangat ingin bersinergi dalam membangun dunia pendidikan terutama di Kota Lubuk Linggau menuju pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu, Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau akan segera membagikan seragam gratis untuk pelajar tingkat SD dan SMP. Kemudian, memberikan insentif untuk para guru dan menganjurkan untuk seluruh instansi pendidikan di Kota Lubuk Linggau untuk setiap sekolah mewajibkan setiap kelasnya hanya diisi cukup dengan sebanyak 32 siswa per kelasnya. Ia pun juga menganjurkan bahwa setiap sekolahan harus mewajibkan membaca ayat-ayat pendek sebelum dimulai pelajaran. Hal ini disebabkan karena Wali Kota Lubuk Linggau ingin mengedepankan etika dan juga agama bagi seluruh pelajar di Kota Lubuk Linggau. Ia juga akan mengajarkan
para siswa untuk menerapkan norma sopan santun, sujud dan cium tangan ketika bertemu dengan guru dan orang yang lebih tua agar mendapatkan berkat bagi pelajar itu sendiri. 3, 2, 1. Oke. Kembali, benar atau salah? Literasi digital hanya berkaitan dengan SMA Negeri 2 Lubuk Linggau gelar perlombaan memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, SMA Negeri 2 Lubuk Linggau menggelar serangkaian perlombaan yang bisa diikuti oleh seluruh siswa dan siswi di sekolah tersebut. Perlombaan ini diadakan untuk memupuk semangat dan juga kreativitas para siswa, serta untuk menghormati jasa pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita. Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Lubuk Linggau kompak memakai baju adat yang dipadu-padankan dengan nuansa baju kebaya dan juga batik, menambah semarak suasana perlombaan. Perlombaan yang digelar meliputi fashion show menggunakan baju adat dan juga cerdas cermat. Fashion show baju adat menampilkan keindahan dan keunikan busana tradisional Indonesia. Sementara lomba cerdas cermat menguji pengetahuan dan kecerdasan para siswa. Dewan Guru juga turut serta dalam memeriahkan acara ini dengan memakai baju adat yang serasi dengan siswa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperingati hari-hari penting, tetapi juga untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan juga pendidikan yang tinggi di kalangan siswa. SMA Negeri 2 Lubuk Linggau berharap dapat membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berbudaya. Melalui perlombaan ini, siswa dapat menunjukkan bakat dan juga kemampuan mereka dalam berbagai bidang, seperti fashion, pengetahuan, dan juga kreativitas. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan antara siswa dan juga guru, serta meningkatkan semangat belajar dan berkompetisi yang sehat. Dengan semangat Kartini dan juga Hari Pendidikan Nasional, diharapkan dengan adanya perlombaan ini dapat mempromosikan nilai-nilai pendidikan dan juga budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa untuk menjadi generasi penerus yang berprestasi dan juga berbudaya. Karso Suktolodo Imadio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi semangat, di tengah memberi contoh, di belakang memberi nasihat. Diulangi kembali, benar atau salah? Ingarso Suktuludo Imadio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi semangat, di tengah memberi contoh, di belakang memberi nasihat. Jelas? Hitungan ketiga, harap serentak untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah. Ajeng Kartini, benar atau salah bahwa bahasa yang dituliskan Raden Ajeng Kartini di buku ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau. Nah, jadi Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau ini merupakan salah satu kampus swasta yang tentunya akan menjadi tempat lokasi perlombaan Super 100 Silampari TV bersama Linggau Pos. Jadi untuk perlombaan ini akan diikuti oleh seluruh siswa dan siswi tingkat SMP dan juga SMA, SMK, MA sederajat sekota Lubuk Linggau. Jadi perlombaan Super 100 ini diikuti oleh satu sekolah mengirimkan minimal 20 sampai dengan 30 tim. Baik itu untuk siswa putra maupun siswa putri. Antusiasme para pelajar di Kota Lubuk Linggau baik tingkat SMP dan juga SMA se-Kota Lubuk Linggau ini sangat luar biasa. Karena di tiap-tiap sekolah itu akan mengirimkan tim-tim terbaik untuk berlomba pada saat acara Super 100 nanti yang akan diadakan di tanggal 6 Mei 2025. Begitupun dengan tempat lokasi yang akan dijadikan untuk pelaksanaan lomba Super 100 ini. Terlihat untuk situasi dan kondisi dari lingkungan kampus Universitas PGRI Silampari ini sangat mendukung untuk dilaksanakannya dan juga menjadi tempat dari perlombaan Super 100. Lokasi dari lingkungan kampus Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau ini sangat mendukung sekali untuk para siswa dan siswi nantinya bisa beristirahat di taman belajar karena banyak pohon-pohon rindang dan juga tempat-tempat teduh yang bisa pemirsa dan juga para peserta gunakan di sini. Kemudian Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau ini juga didukung dengan area parkir yang luas sehingga untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 bisa diparkirkan di halaman depan dari kampus Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau. Namun, pada saat acara perlombaan kegiatan Super 100 nanti, para peserta dianjurkan untuk memarkirkan kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4, ini bisa dititipkan di halaman sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Nanti para peserta ini akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraannya di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau dan juga ada beberapa petugas yang nantinya akan membantu para peserta mengarahkan kendaraannya untuk diparkirkan di halaman tersebut.
Pada saat perlombaan, para peserta lomba Super 100 dianjurkan untuk datang lebih pagi dari sebelum acara, yaitu di pukul 7:30, karena nantinya para peserta sebelum dimulai acara akan diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi, pada saat sambil menunggu para peserta yang lainnya sedang melakukan registrasi, para peserta lainnya bisa beristirahat terlebih dahulu di lokasi sekitar di taman pelajar ini. Dan inilah lokasi gedung yang akan digunakan pada saat lomba Super 100 nanti, yaitu di Gedung Embun Semimbar Lubuk Linggau, tepatnya berada di lingkungan kampus Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau. Jadi, setelah para peserta sudah mengetahui gedung yang akan digunakan untuk perlombaan Super 100 nanti, para peserta akan diarahkan untuk melakukan registrasi di halaman depan Gedung Embun Semimbar Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau, yaitu tepatnya berada di depan pintu dari Gedung Embun Semimbar ini. Nah, nanti di sini akan ada beberapa petugas yang sudah ditugaskan untuk melakukan registrasi terhadap peserta. Ada sekitar 2 meja yang bisa para peserta gunakan untuk antrian sebelum masuk ke Gedung Embun Semimbar. Pantai Panjang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Bengkulu yang menawarkan pesona alam yang memikat. Pantai ini memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 7 km dengan lebar mencapai sekitar 500 meter. Lokasinya terletak di Kecamatan Ratu Agung, Teluk Segara, dan Ratu Samban. Keindahan Pantai Panjang menjadikannya sebagai tujuan favorit wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Dengan panorama laut yang luas, deburan ombak yang menenangkan, serta hamparan pasir putih yang bersih, pantai ini mampu menghadirkan suasana yang menyegarkan bagi para pengunjung. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan ini seperti bersepeda, melukis, atau sekedar bersantai di pondok-pondok yang tersedia di sepanjang pantai sambil menikmati aneka hidangan khas yang dijajakan oleh pedagang lokal. Momen menjelang sore hari pun menjadi waktu yang paling dinanti karena Pantai Panjang dikenal memiliki pemandangan matahari terbenam atau sunset yang sangat memukau. Pantai Panjang tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menjadi ruang rekreasi terbuka yang cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Dengan segala daya tarik yang dimilikinya, tak heran jika pantai ini selalu ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Rita, Silampari TV melaporkan. Jogging ya? Weekend ya. Biasanya eneng ngeliput Jok, gawean Jok, pekerjaan Jok.
Sampah menjadi salah satu fokus masalah utama yang masih belum terelakkan sampai dengan detik ini. Terpantau untuk situasi dan kondisi di Jalan Batu Urip belakang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Sampah pun terlihat berserakan di pinggir jalan dan juga di dalam selokan. Terlihat untuk kondisi di sekitar jalan sudah menumpuk berbagai macam sampah, dan mayoritasnya sampah dipenuhi dengan sampah plastik. Efek yang ditimbulkan akibat sampah yang menumpuk di pinggir jalan ini tentu sangat mengganggu bagi para pelintas jalan. Seperti para masyarakat yang berjalan kaki ataupun masyarakat yang membawa kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jika sampah dibiarkan menumpuk terus-menerus, sampah ini juga akan mengganggu ekosistem dari lingkungan sekitar. Bau yang dihasilkan dari sampah yang menumpuk ini tentu mengganggu indera penciuman. Karena sampah yang menumpuk ini menghasilkan aroma yang sangat tidak sedap. Mari bersama-sama untuk menjaga ekosistem lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari mendisiplinkan diri untuk membiasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan sekitar kita tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat dan juga pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. SMA Xaverius Lubuk Linggau menjadi salah satu sekolah swasta yang mempunyai program P5. Para siswa dan siswi diajarkan untuk mendesain batik sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini disebabkan untuk membentuk kreativitas para siswa. Hasil karya ini membutuhkan 2-3 hari, mulai dari awal proses sampai dengan selesai. P5 tema yang ketiga di kelas 10 semester 2020 tahun ini dipercayakan dengan saya, Pak Igi Marianto, Pak Radiansa, dan Pak Pranto Kimun yang pelaksananya. Kami memilih kearifan lokal yang cocok untuk anak-anak dan sekarang ini sedang dikembangkan oleh pemerintahan Kota Lubuk Linggau, yaitu membatik, Pak. Kami masih memberikan kebebasan ide-ide kreatif untuk anak-anak kelas 10 ini untuk istilahnya mewujudkan polanya itu. Jadi menuangkan idenya dalam bentuk pola batik, kemudian nanti kami akan seleksi satu kelompok. Kebetulan kami bagi kelompok-kelompok, satu kelompok beranggotakan 5. Yang ikut P5 jumlah siswa kelas 10 semua, Pak. Ada 74 anak. Dan semua syukur alhamdulillah bisa terlibat aktif semua. Karena apa? Dalam kelompok itu semua bisa menuangkan idenya dan semua ambil bagian
dalam pewarnaan, dalam praktek membatik pakai canting itu, kemudian ketika gelar karya kemarin itu dibuat oleh Pak Radiansyah dengan cara fashion show, hasilnya nanti foto-foto videonya saya bisa kasih. Guru pendamping P5 IG Marianto menjelaskan, adapun jenis bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama, campuran warna untuk mat tekstil. Yang kedua, soda abu untuk merebus kain. Yang ketiga, canting batik. Yang keempat, kompor listrik kecil. Yang kelima, pancil kecil untuk merebus malam. Yang keenam, pewarna tekstil. Ketujuh, lilin malam. Yang kedelapan, water glass. Yang kesembilan, kain katun ukuran 20 meter. Sambil duduk, santai, ini. Nah, setelah dari sini, ini fungsi ganda ini. Selain sebagai untuk membatik penahan kain yang mau dicanting itu, ini bisa juga sebagai tiang jemur ya. Siswa tinggal nguas warnanya. Ini mejanya lagi. Jadi kayak di meja gini terus. Nah, ini warna hitam, ini ada pewarna ya. Sisa-sisanya ini pewarnanya. Kemudian ini namanya soda abu. Warnanya, warna dasarnya dulu seperti ini. Ini warna. Namanya apa itu, Pak? Ini pewarna, Mbak. Pewarna tekstil. Oke. Pewarna tekstil. Nah, kemudian ini ada pengunci ya, cairan pengunci warna. Cairan pengunci warna itu kayak gel. Ya. Nah, kayak gel. Kayak gini. Jadi setelah dikasih warna ada penguncinya. Ini pengunci warna. Setelah pengunci warna selesai, 2 jam kemudian bisa direbus untuk melunturkan malamnya supaya kembali untuk mencanting. Itu namanya apa, Pak? Ini namanya canting, Mbak. Oh, canting. Canting batik. Oke. Nah, kemudian ini malamnya untuk ya membatasi warna supaya tidak melebar kemana-mana. Ini malam ini jenis lilin ini. Oke. Lilin sama getah damar kalau tidak salah itu. Nah, ini. Nah, baru dituangkan ini. Dari pola itu sebelum dikasih warna dicanting dulu. Nah, setelah dicanting baru dikasih warna sesuai dengan selera. Setelah dikasih warna, penguncian warna ada zat kimianya itu kita keliling ke sambil duduk santai ini. Nah, setelah dari sini, ini fungsi ganda ini. Selain sebagai untuk membatik penahan kain yang mau dicanting itu, ini bisa juga sebagai tiang jemur ya untuk di sini. Gitu. Ini, nah yang pola ini nanti lihat. Ini, nah sayangnya yang ini tadi, ini jadinya kain batik ini. Sayang warnanya kurang kebalik enggak saya? Enggak, Pak. Kebalik enggak kira-kira? Enggak. Enggak ya. Nah, jelas enggak kalau direkam? Jelas. Nah, ini polanya. Ini hasilnya. Nama batiknya ini batik topeng. Ya.
karena kalau misalnya satu anak 2 meter untuk bahan kan ya nggak cukup, Mbak. Nah, ini nanti rencananya untuk taplak meja atau momen-momen tertentu nanti kami akan gunakan sebagai ya pameran lah kan. Nah, ini hasil karyanya, dan kainnya ini kain katun, dibeli di Pekalongan. Di sini pemirsa bisa mencoba berbagai macam fasilitas infrastruktur yang bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan olahraga Anda. Taman Olahraga Selampari menjadi salah satu tempat olahraga favorit masyarakat karena Taman Olahraga Selampari mempunyai trekking jogging yang cukup luas, sehingga sangat cocok untuk pemirsa ajak teman, ajak keluarga untuk berolahraga bersama-sama di sini. Selain pemirsa bisa mencoba berbagai macam olahraga, di sini pemirsa bisa mencoba untuk berfoto di bawah ikon payung warna-warni ini. Ikon payung warna-warni ini menjadi tempat yang instagramable bagi Anda yang suka berfoto. Selain pemirsa bisa mencoba trekking jogging dan juga berspot foto di bawah payung warna-warni, pemirsa bisa mencoba berbagai macam olahraga lainnya. Di Taman Olahraga Selampari menyediakan berbagai macam lapangan, seperti lapangan basket, lapangan untuk bermain bulu tangkis, dan bisa Anda gunakan untuk bermain sepeda juga. Selain itu, di Taman Olahraga Selampari juga mempunyai halaman parkir yang luas untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan juga tersedia berbagai macam tempat untuk beristirahat seperti gazebo.